kalian hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya baik ya. Siapa yang sudah siap belajar? Semuanya? Alhamdulillah sudah siap ya. Kalau begitu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah kalau masuk semua. Baiklah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau begitu, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah, setelah kita berdoa, pasti selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, sudah selesai. Oke, setelah sudah semuanya, kita akan mulai pelajarannya ya. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu kira-kira kita hari ini mau belajar tentang apa ya? Ya betul, hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring, kubus, dan balok. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya ya. Nah, tujuan yang pertama yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasi bentuk jaring-jaring bangun ruang kubus. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bentuk jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat atau mengkonstruk bangun ruang kubus dan balok atas dasar jaring-jaringnya. Nah, untuk lebih selanjutnya, kita akan membuka buku pelajarannya ya. Anak-anak semuanya buka buku pelajarannya ya. Nah, yang pertama yaitu kita akan belajar tentang kubus. Nah, di sini Ibu memiliki bentuk kubus. Kubus itu memiliki sisi yang sama panjang. Ada yang tahu nggak contoh kubus itu apa? Contohnya itu seperti dadu. Ada yang pernah memainkan monopoli? Nah, dadunya itu berbentuk kubus. Kalau tidak dadu ataupun permainan Rubik juga berbentuk kubus. Nah, kubus itu merupakan bangun ruang 3 dimensi. Kubus juga memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Dibatasi dengan 6 bidang sisi berbentuk bujur sangkar. Kubus juga disebut bidang 6 beraturan. Dan kubus merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Nah, di sini Ibu mempunyai bentuk contoh dari jaring-jaring kubus. Nah, di sini sudah Ibu beri nomor ya, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini setiap sisinya itu pada kubus itu sama ukurannya. Nah, kalau misalnya Ibu akan membuat kubus tapi yang dari nomor 5 ini yang menjadi alasnya, apakah bisa? Kita coba ya. Nah, bisa ya, nih nomor 5 nih. Tetap bisa menjadi kubus. Kalau misalnya Bu, kalau misalnya yang nomor 1 yang jadi alasnya, apakah bisa, Bu? Kita coba ya. Nah, tentu saja tetap bisa nih nomor 1. Balik lagi. Nah, intinya tuh tetap bisa sama menjadi kubus. Karena kan setiap sisinya itu sama. Yang penting setiap sisi dari kubus itu sama ukurannya. Nah, apakah jaring-jaring kubus itu hanya berbentuk itu saja, Bu? Tentu saja tidak. Jaring-jaring kubus itu ada banyak bentuknya, tapi Ibu hanya memberikan satu contoh saja. Nah, yang selanjutnya yaitu bangun ruang balok. Ada yang tahu nggak bentuk balok itu seperti apa?
Nah ya, ada persegi panjang, ada perseginya. Tapi bagaimana bentukannya? Nah, di sini Ibu punya contoh bangun ruang balok. Nah, ini adalah salah satu contoh kardus yang berbentuk balok. Nah, di sini itu ini adalah bagian persegi panjang. Di sini juga bagian persegi panjang. Nah, bangun ruang balok itu merupakan bangun ruang 3 dimensi. Bisa dilihat dari mana saja bentuknya akan tetap balok, akan tetap sama. Balok juga dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang nih. 1, 2, 3. Nah, dengan satu pasang diantaranya itu berbeda ukurannya. Balok memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jaring-jaring balok. Di sini Ibu punya contoh, salah satu contoh jaring-jaring balok. Nih. Nah, sebelumnya Ibu beri angka dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sudah kelihatan kan di sini ada angka 1. Ini nomor 1, ini 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, Bu, kalau misalnya nomor 4 itu menjadi alasnya, apakah bisa membentuk balok? Kita coba ya. Kita lipat yang nomor 5. Kita lipat nomor 1. Kita lipat yang nomor 2. Dan yang nomor 3 itu menjadi penutupnya atas. Nah, ini nomor 6. Nah, bisa ya. Yang nomor 4 itu menjadi alasnya. Nah, akan menjadi balok. Ini sisi yang besar, ini sisi yang kecil. Ini yang kecil, ini yang besar. Nah, kalau yang nomor 3 Bu, yang menjadi alasnya Bu, apakah bisa? Kita coba ya. Ini nomor 3 nih. Bagi nomor 3. Kita lipat yang sini, kita lipat sini. Kita lipat. Nah, jadi juga kan bentuk baloknya. Nah, kalian ada yang tahu nggak bagaimana cara membuat jaring-jaring balok? Nah, di sini nanti Bu akan kasih caranya bagaimana cara membuat jaring-jaring balok. Nah, kalau yang seperti Ibu buat itu, di sini sisi yang besar, di sini sisi besar, sisi kecil, sini besar, sini kecil. Jadi itu setiap selingan dia besar, kecil, besar, kecil. Nanti dia yang besar akan menjadi bagian atasnya, yang kecil sini tuh bagian samping, yang besar lagi bagian alasnya, dan yang kecil satu lagi sisi bagian samping kanannya. Nanti Bu akan memberikan langkah-langkah dalam membuat jaring-jaring balok. Nah, Bu, apakah jaring-jaring balok itu hanya yang Ibu buat saja? Nah, tentu saja tidak. Jaring-jaring balok itu ada banyak.
Ini yang Ibu buat ini merupakan salah satu dari jaring-jaring balok saja. Ada banyak lagi jaring-jaring balok yang bisa dibuat. Ada yang bisa buat jaring-jaring balok dan kubus tidak? Tidak ada. Nah, Ibu kemarin ada tugaskan kalian untuk membawa karton kan? Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, setiap kelompok itu akan Ibu tugasnya itu membuat jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus. Membuat 2 jaring-jaring balok dan 2 jaring-jaring kubus. Dua jaring-jaring yang berbeda yang sama Ibu buat tadi ya. Jangan yang seperti yang sudah Ibu buat. Kalian harus membuat yang berbeda dari yang Ibu buat. Nah, tugasnya itu ya, itu merupakan tugas kelompok. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, supaya kalian akan lebih memahaminya. Itu tugas kelompok. Nah, Ibu juga akan memberikan tugas individu. Di sini Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik. Ini merupakan LKPD. Nah, nanti Ibu akan bagikan kepada kalian. Nah, kalian akan kerjakan ini. Ini juga sebagai panduan untuk membuat jaring-jaring baloknya. Di sini ada beberapa contoh lain tentang jaring-jaring balok dan kubus. Nah, ini nanti akan Ibu bagikan. Nah, kalian akan kerjakan masing-masing di rumah. Nanti minggu depan kita akan kumpul. Nah, sekianlah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang volume, kubus, dan balok. Nah, jangan lupa ya, kerjakan tugasnya yang Ibu beri. Dan minggu depan gitu akan kita kumpul. Dan jangan lupa juga untuk mempelajari bukunya di rumah. Dibaca tentang materi volume, kubus, dan balok. Jadi nanti minggu depan akan lebih mudah untuk memahaminya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.